hat-trick pole position, hat-trick menang di sprint race, dan kemungkinan lagi OTW hat-trick menang di balapan utama pada MotoGP Amerika 2025 ini. King of Chota telah kembali pada marwah yang seharusnya. Marc Marquez sukses mengamankan posisi teratas pada sprint race dini hari di sirkuit Austin, Texas. Marc Marquez memulai start balapan dengan sangat mulus, namun ia terganggu oleh Bagnaia yang melakukan start lebih baik dengan langsung menyodok di posisi pertama pada tikungan pertama. Namun, Marquez langsung menyalip kembali saat memasuki tikungan kedua. Lalu, Bagnaia membalas lagi di tikungan ketiga untuk memimpin jalannya balapan. Tak mau kalah, Marquez kembali melakukan manuver agresif di tikungan ketujuh untuk menyalip Bagnaia dan memimpin jalannya balapan. Masuk di tikungan ke-11, nampak Acosta menyalip paksa Morbidelli hingga sedikit melebar. Balapan berjalan cukup seru di awal lap ini, hingga pada tikungan berikutnya, Acosta melebar dan disalip oleh Quartararo. Dan pada saat melaju di tikungan ke-18, nampak Marquez terlihat melambat karena ia hampir terjatuh. Ia pun kehilangan posisi teratas usai disalip oleh Alex dan juga Bagnaia. Bagnaia pun menyalip Alex dari sisi dalam, namun di tikungan terakhir, Alex dan Marquez menyalip Bagnaia. Terlihat pula Quartararo yang memiliki gap sangat dekat dengan Bagnaia. Persaingan perebutan kemenangan cukup seru di awal lap ini. Lalu kamera berpindah ke barisan tengah di mana Adamir sedang menyalip Acosta, dan balik lagi ke depan. Terlihat Marquez cukup nyaman memimpin jalannya balapan. Lalu persaingan kembali terjadi di barisan tengah. Acosta menyalip Mir di tikungan ke-12 hingga di beberapa tikungan berikutnya. Pada lap kelima, kamera beralih ke pertarungan antara Viñales dengan Acosta, dan pada tikungan ke-15, Joan Mir harus terjatuh. Ia memang telah membangunkan motornya kembali, namun ia memilih untuk tidak melanjutkan balapan. Lalu, kini kita kembali disajikan duel sengit antara Morbidelli, Quartararo, dan Di Gia. Terlihat Di Gia menyalip Quartararo di tikungan ke-7. Quartararo nampaknya tak mau menyerah begitu saja untuk meladeni Di Gia. Di depan, gap Marquez dengan adiknya mulai sedikit renggang, dan kita dialihkan kembali ke perebutan posisi keempat, di mana Di Gia berusaha untuk menyalip Morbidelli di tikungan ke-8. Nampak sulit, tapi Di Gia justru sukses menyalip Morbidelli di tikungan ke-9, dan Quartararo juga tak mau ketinggalan dengan menyalip Morbidelli di tikungan ke-11. Pada lintasan lurus, Morbidelli menyalip Quartararo saat mau memasuki tikungan ke-12. Quartararo juga langsung membalas overtake Morbidelli di tikungan ke-13 dengan agresif. Akan tetapi, Morbidelli tak tinggal diam. Di beberapa tikungan berikutnya, ia juga menyalip Quartararo kembali. Quartararo juga ingin menyalipnya lagi. Akan tetapi di tikungan terakhir, Quartararo justru ditutup langsung oleh Morbidelli sehingga Quartararo tidak bisa menyalip Morbidelli. Balapan menyisakan 3 lap lagi. Viñales kembali ke pit stop karena ia mengalami masalah pada motornya dan tidak bisa melanjutkan balapan. Lalu kita beralih ke posisi ke-8 di mana menempatkan nama Marini. Ia sedang diikuti oleh Binder dan juga Bezzecchi. Di tikungan ke-11, Bezzecchi menyalip Binder. Ia langsung tancap gas di lintasan lurus untuk menyalip Marini. Namun justru ia melebar karena telat melakukan pengereman. Ia pun harus kehilangan beberapa posisi. Lalu pada lap berikutnya, Bezzecchi mencoba untuk menyalip Ogura yang ada di depannya. Namun, Ogura menyalip Bezzecchi kembali. Kini, balapan memasuki lap terakhir dan Marquez masih sangat nyaman memimpin balapan. Hingga balapan menyentuh akhir pun, posisi tetap tidak mengalami perubahan yang berarti. Marc Marquez tetap keluar sebagai pemenangnya, diikuti oleh Alex Marquez di posisi kedua dan Francesco Bagnaia di posisi ketiga.